dengan panjangan semua, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan tiba di mana zaman orang-orang itu tidak mau mempelajari ilmunya Allah, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari kiai. Kalau orang itu sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, apa yang terjadi? Yurfa'ul barokah min kasbihim. Kamu kerja kayak apa, akan diangkat barokah dari usaha-usahamu. Naudzubillah min dalik. Maka ini sudah yang diajarkan pimpinan panjenengan ini sudah benar, mendekat dengan habaib, mendekat dengan ulama, mendekat dengan kiai-kiai, mendekat dengan gus-gus, luar biasa. Karena kalau sampai orang itu sudah nggak mau ngaji, setinggi apapun pangkatnya, yurfa'ul barokah min kasbihim, Allah mengangkat barokah dari usaha-usahanya. Yang ada hanyalah capek, kaki di kepala, kepala di kaki, tapi nggak enek apa-apanya belas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lup itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmah barokah salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Mengkritisi apa yang disampaikan oleh Gus Idam terkait dengan beliau menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW terkait dengan akhir zaman. Manakala akhir zaman, umatku, umat Muhammad SAW lari dari ulama dan fuqaha. Di sini tidak ada istilah habib, ya. Yang ada adalah ulama dan fuqaha, ahli ilmu dan ahli fikih. Tidak ada habaib. Habaib kalau ahli ilmu masuknya ulama. Jadi kalau menyebut habaib, tentunya kalau habaib bodoh, habaib yang senang berzina, maksiat, itu masuk kategori dalam hadis ini apa yang disampaikan oleh Gus Idam. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Idam itu saya sebut sebagai memelintir hadis Rasulullah SAW. Sekelas Gus Idam yang notabene jamaahnya adalah ratusan ribu, ya, digandrungi banyak kaum muda, kaum hawa, dan masyarakat luas, ternyata masih bisa memelintir hadis Rasulullah SAW. Disengaja atau tidak, dalam hadis itu tidak menyebut sekali lagi adalah habaib. Yang ada adalah ulama. Ulama itu siapa saja, ya. Orang miskin, orang kaya, kiai, ustadz. Kalau alim ya sebutnya ulama. Fuqaha ini adalah orang-orang ulama yang ahli ilmu tapi di bidang fikih. Manakala umat Muhammad SAW telah lari dari dua itu, maka akan diberikan suatu cobaan yang lebih dahsyat dari tiga perkara. Satu, dia akan dicabut keberkahannya, ya, keberkahan usahanya, entah itu rezekinya, usaha ilmunya, usaha apa saja. Karena keberkahan usaha itu sangat luas. Usaha dari bidang ilmu, usaha dari bidang ma'isyah, kerjaan, usaha dari bidang apapun. Kalau umat Muhammad di akhir zaman meninggalkan ulama dan fuqaha, satu, akan dicabut keberkahan usahanya. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan akan diberi pemimpin yang dolim. Dolim itu dalam kategori mereka melaksanakan pekerjaan, melaksanakan kepemerintahan tidak sesuai dengan aturan, baik itu hukum pasif maupun hukum agama. Jadi yang kedua itu mereka akan diturunkan pemimpin yang dolim, baik dolim kepada yang dipimpinnya maupun dolim kepada diri sendiri. Kalau istilah dolim itu luas. Yang ketiga, akan dicabut keberkahannya, mereka mati tidak akan membawa iman Islam. Tiga itu termaktub atau saroh yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashoibul Ibad. Jadi mohon maaf,
tidak sedang memframing, ini meluruskan, mengkritisi apa yang disampaikan oleh Gus Idam terkait apa yang disampaikan mengenai hadis Rasul ini. Jadi jangan sampai dipelintir. Nanti kalau dipelintir ada kata-kata Habib, berarti Habib yang alim, Habib yang jahil, Habib yang senang maksiat, masuk kategori apa yang disampaikan oleh Gus Idam dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW nanti akan tumpang tindih, dan itu diamini oleh orang-orang yang notabene tidak paham dan tidak mengerti agama alias awam, sehingga mereka akan membabi buta, fanatik ya dengan doktrin ini istilah doktrin ya, karena tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang notabene hanya ulama dan fuqaha, di situ disisipi kata-kata habaib. Saya kira cukup jelas apa yang tadi disampaikan, jadi semoga masyarakat akan memahami hal ini bahwa di situ hadis tidak menyebut Habib, namun hanya ulama dan fuqaha, ahli ilmu dan ahli fikih. 3 keberkahan yang akan dicabut tadi, keberkahan usahanya, ya, akan diturunkan pemimpin yang zalim dan mereka akan mati dalam tidak membawa iman Islam. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.